Baik. Pak Lurah bagaimana kawan? Kalau saya baik juga ya Pak Wayan ya. Dengar-dengar hari ini Pak Wayan akan melakukan coaching ya sama Pak Gede. Ya, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Gede. Ya. Eh, Apa kira-kira persiapannya Pak Wayan sebelum melakukan coaching ini? yang jelas persiapan di awal itu yaitu waktu yang pertama. Jadi saya sudah sepakat dengan Pak Gede hari ini akan melakukan coaching. Nah, Ya. dan saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang ada. Jadi itu ya dari persiapan yang Pak Wayan bilang tadi itu kira-kira nanti apa nih kompetensi yang bisa dikembangkan? Jadi seperti yang kita tahu bersama, jadi kompetensi itu ada kehadiran penuh, Ya. terus mendengarkan aktif dan menyiapkan pertanyaan yang berkembang. Ya. Jadi kompetensi mana yang akan Pak Wayan kembangkan nanti tadi yang Pak Wayan sebutkan itu? Kalau bisa ketiganya sih Pak Lurah. Ya. Tapi saya juga ingin fokus mendengarkan aktif Ya. untuk memberikan umpan balik dan pertanyaan-pertanyaan dan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi begitu ya Pak Wayan ya. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik. Ya. Itu yang akan Bapak Wayan coba terapkan nanti ya. Ya, benar sekali Pak Lurah. Nah, ya oke. Jadi Pak Wayan sudah menemukan indikator yang ingin dikembangkan. Jadi apa nih harapan Pak Wayan dari observasi yang akan dilakukan bersama Pak Gede? Ya. Harapan saya yaitu coaching yang lancar. Ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan tanggapan yang baik sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan Ya. tersebut. Jadi itu ya harapannya dari coaching sebentar Pak Wayan dan Pak Gede ya. Ya, betul Pak. Ya. Jadi untuk itu saya mohon izin untuk tetap di sini Pak Wayan untuk mengobserver kegiatan coaching Pak Wayan sebentar bersama Pak Gede. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya. Ayo. Halo. Ya, halo, silakan Pak Gede. Oke, selamat siang Pak De. Iya Pak Gimana? Satya. Sehat. Sehat, sehat. Orang gimana kabarnya? Sehat Pak Gede. Ya. Apa yang selanjutnya? Mungkin kita tidak ada banyak waktu sih, mungkin kira-kira kita cuma punya waktu 1 sampai 20 menit, 1 sampai 20 menitan untuk berdiskusi ini Pak Dwi ya. Pak Dwi ya. Jadi Pak. apa yang ingin Pak Dwi sampaikan? Oh iya Pak, saya kesini melakukan coaching Pak. Saya ada masalah tadi pada saat jam pembelajaran saya, salah seorang siswa saya itu bolos, yaitu nongkrong di kantin Pak. Siswa ini buat saya kesel sekali Pak. Iya. Jadi ada beberapa siswa yang bolos dari Pak D gitu Pak D ya. Iya, iya Pak. Jadi bisa saya garis bawahi Pak Gede, jadi bahwa permasalahan Pak Gede ini bagaimana mengatasi anak yang bolos pada pelajaran Pak Gede kan seperti itu. Iya, saya ingin menemukan solusi bagaimana cara agar siswa itu tidak bolos lagi di jam pembelajaran saya. Ya. Baik, kira-kira dari percakapan ini apa yang Pak Gede harapkan? Saya berharap siswa tersebut mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Dia tidak bolos lagi dan tidak nongkrong di kantin. Iya. Jadi harapan Pak Gede jadi berharap agar ada perubahan gitu ya. Iya, ada perubahan. Si anak tersebut ya, pada saat pembelajaran tidak nongkrong di kantin seperti itu ada ya. Iya. Terus perubahan pada anak tersebut kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Gede ingin harapkan dari anak tersebut? Iya, pertama saya ingin dia mulai dari diri sendiri, bikin dia sadar kalau dia itu salah, kalau sudah nongkrong di kantin. Tapi saya juga harus introspeksi diri, apakah saya mungkin ada salah pada saat pembelajaran, ada yang perlu diperbaiki, mungkin pada saat saya mengajar. Ya, itu kan harapan dari guru semua kayak Pak De ya. Iya Pak. Terus berarti yang Pak Gede harapkan itu bisa dibilang sebagai kondisi ideal ya. Iya, kondisinya. Dari siswa yang nilainya saya berikan rating 10 itu, jadi untuk anak tersebut kira-kira Pak Gede mau ini level nilai berapa? Nah, untuk sekarang kan dia lagi bolos. Ya.
3 saja. 3. Iya. Oke. Dari 10 itu 3 Pak ya. Iya. Oke. Jika menurut Pak Gede dia berada di level 3, maka harapan apa istilahnya? Nanti setelah kita melakukan diskusi ini, Pak Gede berharap anak ini bakal naik ke level berapa? Saya berharap dia itu bisa naik ke level 7. Nah, di level 7 itu dia sudah bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Level 7 dari 4 ke level 7. Iya, Pak. Ya, Pak Gede. Baik, jadi agar terjadi perubahan tersebut, kira-kira usaha apa Pak Gede lakukan untuk perubahan tersebut? Ya, saya ingin saya lakukan. Pertama saya ingin tetap muka dulu dengan siswa tersebut. Saya ingin mengajak wali kelas dan guru BK kira-kira apa yang ada di pikiran siswa tersebut sehingga dia bolos pada saat dia pembelajaran saya. Nah, itu saya juga ingin introspeksi diri, saya ingin diskusi dengan rekan sejawat mengenai kegiatan pembelajaran. Apakah mungkin ada yang perlu ditingkatkan dengan cara saya mengajar mungkin sehingga siswa betah di kelas. Ya, ya, bagus sekali sebenarnya Pak Gede, dengan diskusi dengan guru BK tadi, terus teman sejawat juga itu Pak Gede ya. Jadi selain berdiskusi dengan teman sejawat tadi di guru BK, strategi lain itu Pak Gede, ada strategi lain Pak Gede akan lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya, strategi lain saya ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman mungkin, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya di kelas sehingga dia dengan sadar tanpa paksaan berada di kelas belajar pembelajaran saya. Ya. Dari strategi terus hal-hal yang akan dilakukan, kira-kira yang pertama ingin dilakukan dengan cepat. Pertama, apa? iya, pertama saya ingin menghadap guru BK dan wali kelasnya. Saya ingin melaporkan bahwa ada masalah seperti ini di kelas 12 IPA 4. Salah seorang siswanya tidak mengikuti pembelajaran saya, tetapi nongkrong di kelas. Itu hal pertama yang ingin saya lakukan. Selanjutnya, saya ingin berdiskusi dengan siswa tersebut apa yang ada di pikiran dia. Itu saya introspeksi diri, apakah mungkin cara saya mengajar atau saya menciptakan situasi di kelas yang tidak nyaman sehingga siswa tersebut memilih pergi ke kantin dan tidak mengikuti pembelajaran saya. Ya, ya, jadi benar sekali Pak. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi ya, kita juga harus mengintrospeksi diri kita, apa aja sih yang sebenarnya kurang dari kita sehingga anak tersebut tidak melakukan hal yang seperti itu. Baik, bagus sekali itu Pak. Jadi apa istilahnya Pak sudah berkomitmen untuk ikut menjaga biar anak itu tetap aktif sekolah lewat seleksi. Ya, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Gede menjaga komitmen tersebut? Ya, saya berharap teman rekan saya sejawat setidaknya memberikan masukan terhadap progres yang saya lakukan, dan juga wali kelas dan guru BK-nya, sehingga mereka itu bisa setidaknya memberikan masukan dari progres yang saya lakukan. Apakah perlu diperbaiki atau ada hal yang perlu saya kurangi atau yang saya tambahkan atau yang perlu saya kuatkan lagi. Ya. Baik, bagus sekali Pak Gede. Jadi artinya dari percakapan kita ini ada hasil kan artinya ya. Iya. Ya. Hasil belajar menghubungi anak tersebut kita misalnya. Syukurlah Pak Gede, jadi sudah mendapat gambaran tentang bagaimana cara yang mengatasi permasalahan dan nggak polos lagi gitu ya. Baik, jadi kita akan menunggu kita Pak Gede selanjutnya bagaimana cara Pak Gede mengatasi anak tersebut. Terus kita Pak Gede lainnya tentang anak yang bolos. Iya Pak, saya akan kembali menyampaikan progres
coaching kita tadi. Terima kasih Pak sudah membimbing saya dalam menyelesaikan masalah ini. Iya Pak Gede, sama-sama Pak Gede. Saya sangat senang bisa dibantu menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Ya. Pak Adrian, terima kasih Pak Murah. Terima kasih. Ya. Saya ingin kembali ke ruangan karena terus saya akan ada jam mengajar. Kita kan dia juga terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, baik Pak Wayan, tadi luar biasa sekali sudah percakapan coachingnya Pak Wayan dengan dengan Pak Ede. Kira-kira Bapak Wayan menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi bagaimana Pak Wayan? Performanya Pak Wayan? Kalau saya menilai sendiri performa saya Ya. pada saat tadi dengan Pak Gede itu, jadi ada beberapa hal yang masih kurang menurut saya sih. Ya. Sebenarnya seperti memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Ya, Yang jadi beberapa itu ya, kurang saya mungkin masih ada beberapa yang kurang ya. Lalu apa yang membuat Bapak Wayan menilai Pak Wayan kurang pada kompetisi memberikan pertanyaan berbobot? Pemberian pertanyaan yang saya rasa kurang berbobot itu, yang saya rasa sendiri permasalahannya dengan memberikan pertanyaan itu sangat datar Ya. menurut saya. Ya. Jadi rasanya kurang berbobot, ini hanya Ya. pertanyaan biasa. Berarti Jadi, biar coach itu tidak menjadi buntu juga ya, gitu ya menurut pertanyaan itu. Ya. Ya, baik Pak Wayan, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya dari proses coachingnya Pak Wayan baru? Nih, boleh. Boleh, saya. Ini Pak Wayan ya. Dari hasil pengamatan saya tadi pada saat Pak Wayan melakukan coaching sudah luar biasa sekali juga ya. Pak Wayan melakukan coaching itu sudah sesuai atau mungkin lebih tinggi dari indikator standar yang kita rujukkan seperti itu. Ya, bagaimana pendapat Pak Wayan mendengar ini? Ya, kalau misalkan itu pilihan di Palura, saya sangat senang. Oh, sangat senang ya. Jadi, Ya. perubahan. Lanjut. Namun demikian, saya juga melihat beberapa hal mungkin ya dari hasil pengamatan saya yang masih bisa Pak Wayan kembangkan. Misalnya saat mendengarkan aktif, mungkin saat coach berbicara, Pak Wayan bisa melihat coach sambil berbicara juga mungkin berkata ya oke, artinya kita itu mendengarkan coachnya mungkin seperti itu ya. Lalu juga pertanyaannya Pak Wayan sesuai dengan arahnya boleh juga biar lebih berbobot lagi ya, sehingga coach lebih terbuka. Ya sebetulnya kalau kita menuju ke standar, Pak Wayan sudah lumayan, sudah bisa menguasai ini, sudah sangat bagus juga ya. Lalu kira-kira dari pendapatnya saya mungkin apa Pak Wayan punya rencana tindak lanjut? Misalnya mendengarkan aktif atau mendengar banyak orang, mungkin apa rencana tindak lanjutnya Pak Wayan? Rencana tindak lanjut ke depannya mungkin ada. Ya. Jadi salah satunya mungkin hal pendampingan jadi kader penuh kayak gitu Ya. terus mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Ya. Mungkin dari diskusi ini untuk rencana tindak lanjutnya Pak Wayan sudah terbayang apa yang harus Pak Wayan lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kompetisi itu. Bisa dilanjutkan misalnya kapan, di mana, sama siapa gitu. Kalau kapannya mungkin mingguan ini Pak. Ya. Kalau misalkan dengan siapa ya artinya dengan teman sejawat ya. Oh, teman sejawat ya, bisa minggu ini ya. Lalu hasil pengamatan hari ini akan saya catat pada form supervisi akademik yang sudah saya orang ini. Baiklah Pak Wayan, sebagai penutup apa yang kira-kira Pak Wayan dapat dari proses yang kita lakukan, dari pra-observasi, dari observasi, dari pasca observasi ini, apa yang Pak Wayan dapat? Tentunya mendapat istilahnya kayak pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru. Dari bagaimana cara kita menjadi coach yang baik, terus Ya. hal apa saja dilakukan dari seperti kader yang penuh, terus Ya. menjadi dengan aktif, terus membuat pertanyaan yang lebih berbobot agar masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, jadi itu yang Pak Wayan dapat ya. Ya. Baiklah Pak Wayan, karena waktu kita sudah cukup dan semuanya sudah lengkap, mungkin Pak Wayan ada kegiatan lain hari ini? Ya, bisa mengajar. Oh, Pak Wayan ada mengajar. Ya, baiklah kalau itu saya ucapkan terima kasih banyak Pak Wayan Ya, sama-sama. sudah mengikuti kegiatan ini. Pak Wayan juga sudah melaksanakan coaching dari hasil pengalaman saya sudah juga. Kalau itu saya persilahkan Pak Wayan. Selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak silakan. Wayan. Ya. Dan Bung Rat. Ya.